Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sekarang kita akan diskusikan tentang APBD ya, teman-teman semuanya ya. Nah, inilah bedanya kalau daerah otonom itu dia bisa membuat APBD, bisa membuat anggaran sendiri. Beda kalau itu wilayah administrasi atau prefektur. Kalau prefektur itu hanya melaksanakan perintah dari pemerintah pusat. Nah, karena provinsi, kabupaten, kota adalah daerah otonom, maka dia bisa membuat anggaran secara mandiri. Nah, sekarang sumbernya dari mana? Nah, daerah otonom itu di dalam sistem negara kesatuan itu kan memang itu adalah daerah yang dibentuk oleh pemerintah pusat, tetapi dipercayakan gitu ya, dipercayakan kepada rakyat ya, rakyat daerah yang bersangkutan. Jadi misalnya di daerah OT itu adalah masuk namanya Kota Tangerang Selatan. Nah, Kota Tangerang Selatan itu kan dibentuk oleh pemerintah pusat dengan undang-undang. Nah, oleh karena itu, maka ya dana yang paling banyak ya memang dana dari pemerintah pusat. Karena memang itu yang semula sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa memang kewenangan asalnya pemerintah di negara kesatuan itu adalah pemerintah pusat yang kemudian diserahkan, didesentralisasikan kepada daerah otonom. Oleh karena itu, maka sumber yang paling banyak itu adalah dari pemerintah pusat melalui dana transfer. Nah, itu ada hitung-hitungannya itu ya. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ya. Nah, itu diatur tentang undang-undang tentang ya keuangan, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah, itu diatur di sana. Di sini sumbernya yang pertama adalah ya pendapatan asli daerah. Kemudian ada lagi namanya dana perimbangan. Jadi ada dana perimbangan bagi daerah-daerah yang memiliki minyak, yang punya hutan, punya batu bara lah, itu tidak diambil oleh pemerintah pusat semuanya, tapi ada bagi hasil ya. Nah, ada bagi hasilnya. Nah, kemudian ada dana yang memang dipakai untuk membayar gaji pegawai di kabupaten, kota, provinsi, juga dipakai untuk pelayanan. Nah, itu namanya adalah DAU ya. Nah, kemudian ada lagi namanya DAK, dana alokasi khusus. DAU dana alokasi umum, DAK dana alokasi khusus. Kalau di AK itu adalah dana dari pusat yang memang secara khusus dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang strategis ya. Juga bisa dipakai untuk membiayai yang sifatnya adalah merupakan kepentingan nasional. Nah, itu adalah DAK. Kemudian juga ada lain-lain. Lain-lain itu apa ya? Ada apa dari hutang, dari hibah, dari pendapatan kalau daerah punya usaha ya, punya BUMD, nah itu masuk lain-lain. Nah, sekarang itu untuk apa semuanya ya? Sebetulnya hanya untuk ini saja, yaitu untuk pelayanan publik. Hanya istilah-istilahnya itu nanti macam-macam. Tetapi ini saya sampaikan dari sisi sainnya ya, dari sisi ilmunya ya. Kalau istilah itu kan dikarang-karang aja nanti ya. Setiap daerah beda, setiap undang-undang juga ngomong beda. Itu kan bisa dibikin-bikin, namanya adalah nomenklaturnya itu. Tapi secara saintifik, secara keilmuan, jadi bahwa belanja itu adalah untuk public service. Tetapi Anda, mahasiswa jangan kacau ketika mendengar peran publik itu adalah pemerintah daerah membuka kantor gitu ya. Kemudian ada petugas di situ, kemudian melayani orang datang. Itu bukan pelayanan publik itu namanya, itu pelayanan kantor namanya ya. Yang dimaksud dengan pelayanan publik itu adalah delivery itu menyampaikan barang publik dan jasa publik. Nah, ini yang penting ini ya. Supaya nanti saya juga paham, kalau jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden itu tidak ngaco seperti sekarang ini. Pelayanan publik kok pikirannya kok pelayanan kantor, itu beda ya. Jadi pelayanan publik itu maksudnya negara
atau dalam konteks sekarang ini adalah pemerintah daerah, itu memberikan barang publik dan jasa publik. Barang publik itu apa? Jalan, itu barang publik. Kebalikannya adalah barang privat. Barang privat apa? Jasi, ya, pulpen, jas, baju, itu namanya barang privat. Jasa publik, contohnya apa? Ya, contohnya adalah pos, itu jasa publik. Kemudian apa? Kesehatan, pendidikan, itu jasa publik. Ya. Kalau jasa privat apa? Gojek, nah itu adalah jasa privat. Nah, tugas negara, pemerintah daerah itu adalah memberikan barang publik dan jasa publik. Nah, itu apa saja? Yang pertama adalah bentuknya pelayanan dasar. Jadi, pelayanan dasar itu contohnya apa? Pendidikan, perawatan kesehatan, jalan raya, lampu penerangan jalan, itu namanya adalah barang publik dan jasa publik berupa pelayanan dasar. Yang kedua adalah pembangunan. Tapi pembangunan ini adalah pembangunan ya sarana prasarana ekonomi yang bisa menumbuhkan ekonomi rakyat ya. Jadi membangun pasar, ada dermaga, ada airport ya, ada pelabuhan misalnya ya. Ada lagi tempat parkir dan macam-macam itu. Itu yang dimaksud dengan pembangunan di sini. Bukan asal bangun, uangnya habis, bukan begitu. Kalau sekarang kan begitu ya. Nggak jelas ada manfaatnya apa tidak. Kemudian pemberdayaan. Nah, ini adalah memberdayakan ya rakyat ini ya yang punya potensi untuk tumbuh secara ekonomi itu diberdayakan. Misalnya ya, anak menganggur, nah, itu dilatih supaya dia bisa punya keterampilan tertentu sehingga dia bisa bekerja. Orang yang punya bakat usaha tapi nggak punya modal, nah, itu dibantu. Orang yang punya kemampuan mengembangkan kreativitas seni misalnya ya, nah itu dibantu supaya punya produk seni yang bisa dijual. Itu pemberdayaan. Kemudian legalitas, itu melayani apa? Melayani KTP macam-macam itu. Fasum itu masjid, ada lapangan sepak bola dan lain-lain itu. Kemudian adalah melayani fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kemudian juga membangun tempat-tempat rekreasi supaya nggak stres ya, hidupnya bahagia. Dan kemudian yang terakhir adalah memberikan perlindungan ya supaya rakyatnya itu aman, tentram, happy, bahagia. Nah, itu adalah yang dikeluarkan dari APBD itu. Ya, lebih lengkapnya silakan dibaca lebih jelas dalam modulnya. Demikian teman-teman semuanya. Ya, nanti kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.